Halo, perkenalkan nama saya Yeremia Ranggaditya dengan NPM 210118426. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi 2 saya terkait proposal tugas akhir arsitektur dengan judul yaitu kajian kompatibilitas strategi adaptive reuse di Kota Lama, Medan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan. Dimulai dari Medan. Medan sendiri itu memiliki sejarah yang menarik untuk dibahas. Salah satu bukti sejarah yang ada di Kota Medan adalah Kota Lama Medan, atau yang bisa disebut juga dengan kawasan Kesawan. Kesawan itu sudah menjadi kawasan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan nomor 433 tahun 2021. Dilansir dari website Pemko Medan, Kesawan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata heritage. Dengan segala potensi pariwisata yang ada pada kawasan Kesawan ini dan usianya yang sudah cukup tua, Kesawan telah mengalami penurunan kualitas dan kerusakan yang cukup parah di beberapa bangunan. Hal tersebut pula yang menjadi penyebab banyaknya ruko kosong di area Kesawan. Penurunan kualitas pada bangunan Kesawan ini perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah agar kawasan ini dapat terjaga nilai pentingnya, dan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pelestarian bangunan. Salah satu pelestarian bangunan yang cocok untuk diterapkan di area Kesawan adalah adaptive reuse. Dengan mempertimbangkan karakter fisik bangunan di area Kesawan, modul fungsi yang diwadahi dan intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan, sejauh mana konsep adaptive reuse ini dapat diterapkan pada bangunan di Kota Lama Kesawan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana konsep adaptive reuse dapat diterapkan pada bangunan di Kota Lama Kesawan dengan mempertimbangkan karakter fisik bangunan, modul fungsi yang diwadahi, dan intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan. Yang selanjutnya juga ada manfaat dari penelitian ini. Manfaatnya adalah penelitian ini dapat memperkaya teori adaptive reuse dengan mempertimbangkan konteks lokal seperti karakteristik bangunan dan juga budaya. Dan selanjutnya yaitu dapat menjadi sebuah acuan dalam melakukan revitalisasi bangunan di area Kesawan dengan menggunakan konsep adaptive reuse. Yang selanjutnya yaitu dari kerangka alur pikir untuk melaksanakan penelitian ini. Yang pertama dari bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan ada latar belakang, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Lalu yang selanjutnya dilanjutkan dengan bab 2 yang merupakan tinjauan teori. Tinjauan teori ini berisikan teori adaptive reuse, teori bangunan bersejarah, dan juga teori mengenai Kesawan. Yang selanjutnya ada bab 3 yaitu tinjauan wilayah. Ini berisikan wilayah yang akan diidentifikasi dan diteliti, yaitu adalah wilayah Kesawan sendiri. Yang dilanjutkan dengan bab 4 yaitu metode, yang berisikan penjelasan mengenai metode yang digunakan mengenai proses pengambilan data sekunder maupun primer dan juga analisis data. Dan bab 5 merupakan analisis dan pembahasan, yaitu analisis dari data yang telah didapatkan baik data sekunder maupun primer. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Untuk tinjauan teori sendiri, saya menggunakan teori definisi adaptive reuse dari Austin pada tahun 1980. Secara umum, adaptive reuse itu dilakukan sebagai alternatif untuk melindungi dan menjaga bangunan bersejarah dengan langkah mengalihkan fungsi lama menjadi fungsi baru yang bermanfaat bagi masyarakat maupun kawasan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada dari Australian Government Document about Adaptive Reuse yang berisikan tentang pengertian dari konsep adaptive reuse sendiri. Dokumen ini juga menjabarkan tentang manfaat dari penggunaan konsep adaptive reuse. Yang selanjutnya ada sejarah Kesawan dari jurnal Sitorus, dan ini berisikan mengenai sejarah awal Kesawan hingga saat ini. Selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah kualitatif komparatif dengan mencari data terkait adaptive reuse dan nantinya akan dikomparasi data-data yang sudah ada. Lalu saya akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di area Kesawan dengan batasan utara yaitu Gedung Pos Indonesia dan batas selatan yaitu Gedung Museum Perkebunan Indonesia 2. Dan objek dari penelitian ini adalah bangunan-bangunan di area Kesawan yang sudah menerapkan konsep adaptive reuse dan yang memiliki potensi untuk diterapkan konsep adaptive reuse dalam bangunan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama dari data primer itu diperoleh melalui proses observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi di area Kesawan untuk mencari studi kasus mengenai bangunan yang
telah menerapkan konsep adaptive reuse dan bangunan yang memiliki potensi untuk menerapkan konsep adaptive reuse. Yang selanjutnya dari data sekunder sendiri itu diawali dengan pencarian teori terkait dengan adaptive reuse, bangunan bersejarah ataupun cagar budaya sebagai dasar dari teori untuk memahami dan menjalani penelitian ini. Dan pengumpulan studi kasus terkait dengan bangunan bersejarah yang telah mengalami proses perbaikan dengan menggunakan konsep adaptive reuse. Pencarian studi kasus data itu menggunakan tabel yang tertera di sini untuk mencari strategi adaptive reuse yang digunakan berdasarkan luas dan juga karakteristik dari bangunannya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan wilayah. Yang pertama dari skala makro sendiri yaitu Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan juga Surabaya. Kota Medan juga memiliki luas sekitar 26.510 hektar atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang selanjutnya dari skala meso sendiri yaitu Kesawan. Kesawan itu merupakan kawasan bersejarah yang masih ada sampai saat ini dan kawasan ini tuh dihuni dan menjadi sebuah kawasan pemukiman, perdagangan dan juga perkantoran bagi orang Melayu, Tionghoa dan juga Belanda. Dan berdasarkan Perda Kota Medan nomor 1 tahun 2022, Kota Kesawan ini merupakan kawasan cagar budaya. Yang selanjutnya dari skala mikro sendiri, penelitian ini tuh mengambil studi kasus di area Kesawan mengenai bangunan yang sudah menerapkan konsep adaptive reuse, dan 5 bangunan yang diambil adalah Pos Indonesia, Kami Space, Juro Ramen, Chong Avi, dan Museum Perkebunan Indonesia 2. Bangunan-bangunan ini memiliki karakter yang berbeda dari segi fungsi dan juga ukuran. Yang selanjutnya ada area Kesawan juga memiliki bangunan lama dengan kondisi yang masih original tetapi terbengkalai dan juga kosong. Tiap bangunan ini memiliki tipe dan ukuran yang berbeda-beda. Penelitian ini mengambil data terkait bangunan-bangunan yang memiliki potensi untuk diterapkan konsep adaptive reuse di area Kesawan dengan gambar yang di sebelah kanan. Ini ada tentang shop house, bangunan di sudut, dan juga bangunan-bangunan berarsitektur Belanda. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus yang sudah saya lakukan tentang adaptive reuse yang telah dilakukan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Di sini saya menemukan sekitar 20 studi kasus yang berbeda-beda dari segi fungsi dan juga ukuran bangunannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pencarian data sekunder terkait dengan teori-teori adaptive reuse. Teori yang dicari ini akan digunakan sebagai dasar untuk menulis penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam pencarian teori adaptive reuse adalah pengertian, manfaat, dan juga kategori perubahan pada adaptive reuse. Yang selanjutnya yaitu pencarian data terkait studi kasus penerapan strategi adaptive reuse pada bangunan di berbagai daerah. Studi kasus ini digunakan untuk memetakan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan proses adaptive reuse berdasarkan dari fungsi bangunan, karakter bangunan, dan juga luasan bangunan. Hasil dari studi kasus ini akan menjadi dasar di penelitian ini untuk melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu melakukan observasi dan juga dokumentasi secara langsung ke objek yang terpilih, yaitu area Kesawan. Dan data yang dibutuhkan melalui observasi ini adalah mengenai bangunan yang telah menerapkan adaptive reuse sendiri dan bangunan yang memiliki potensi untuk diubah fungsinya menggunakan konsep adaptive reuse. Pemilihan objek terkait juga didasarkan pada fungsi bangunan, karakter bangunan, dan juga luasan bangunan. Yang selanjutnya adalah setelah data primer dan juga sekunder sudah mencukupi, penelitian ini dapat berlanjut ke tahap analisis. Tahap analisis ini akan membandingkan dari data lapangan dan juga data sekunder terkait strategi adaptive reuse. Pembandingan data ini dilakukan untuk mencari strategi adaptive reuse yang kompatibel untuk diterapkan di area Kesawan melalui data yang sudah diambil sebelumnya berdasarkan luasan, fungsi, dan juga karakter bangunan di Kesawan. Strategi adaptive reuse apa yang cocok untuk diterapkan. Lalu dapat diambil kesimpulan dengan mencari strategi apa yang tepat untuk diterapkan di area Kesawan dengan mempertimbangkan kondisi bangunan yang ada di Kesawan berdasarkan luasan, fungsi, dan karakter bangunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.